Video ratusan peti jenazah tentara ISIS yang tiba di tanah air disambut tangis histeris keluarga menjadi tamparan keras bagi Gedung Putih. Sementara Washington berduka, Iran justru semakin membabi buta dan menolak berhenti perang karena merasa dizalimi lebih dulu. Apakah jumlah korban yang disembunyikan ini menjadi tanda nyata bahwa supremasi militer Amerika mulai runtuh di tangan Iran? Perang ini bukan lagi soal senjata, tapi soal siapa yang lebih kuat bertahan menanggung rasa sakit. Guys, belangnya Amerika Serikat akhirnya terbongkar. Alasan kuat kenapa AS sampai mati-matian ingin menaklukkan Iran akhirnya diumumkan oleh Trump itu sendiri. Di mana dalam konferensi pers terbaru teman-teman di White House di Gedung Putih, Trump ini teman-teman sesumbar ya tampak malu-malu menyebut bahwa ingin Amerika ini menguasai seluruh ladang minyak di Iran. Wah, ternyata minyak teman-teman. Karena kita tahu sendiri Iran itu adalah negara yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana teman-teman harga 1 liter bensin di sana itu bahkan lebih murah daripada air putih. Informasinya kalau nggak salah sih kemarin harganya 400 perak per liter. Bandingkan dengan kita teman-teman, negara yang nggak kalah sumber daya alamnya, dan mungkin saya yakin lebih banyak kilang-kilang minyak di Indonesia yang belum tereksplorasi. Di harganya di kita 10.000, di sana 400 perak bang, 400 perak, nggak 1.000 ya. Kalau kita bawa uang 5.000 kita dapat 5 liter. Saya ngisi bensin pakai motor di 30.000 itu full tank teman-teman. Kalau ke sana cuma cukup buat 2.000, itu juga masih kembalian. Masya Allah, ini memang luar biasa teman-teman, keberkahan yang diberikan untuk tanah Jazirah Arab itu salah satunya Iran, sangat luar biasa. Dan akhirnya ya Trump ini belak-belakan ingin menguasai minyak Iran, karena ya siapa yang menguasai minyak, dia yang menguasai dunia. Seperti sekarang kita lihat Iran menyetop Selat Hormuz, maka Iran mengganggu perekonomian dunia. Perekonomian dunia hancur, Amerika juga kelabakan. Karena informasinya sudah tembus berapa puluh ribu itu harga BBM di AS. Coba nanti kita cek informasinya. Nah, kali ini kita bakal tengok dulu pengumuman terbaru dari Trump yang ingin teman-teman mengambil alih seluruh akses kilang minyak di Iran. Dan apakah ini negara-negara Arab diam saja menunggu disembelih satu persatu oleh Amerika, seperti halnya ke Irak, Afghanistan, sekarang Iran teman-teman. Dulu juga pernah Libya, Mesir juga kena teman-teman. Gimana ini teman-teman? Kita simak dulu deh informasi selengkapnya ya. Video ratusan peti jenazah tentara ISIS yang tiba di tanah air disambut tangis histeris keluarga menjadi tamparan keras bagi Gedung Putih. Sementara Washington berduka, Iran justru semakin membabi buta dan menolak berhenti perang karena merasa dizalimi lebih dulu. Apakah jumlah korban yang disembunyikan ini menjadi tanda nyata bahwa supremasi militer Amerika mulai runtuh di tangan Iran? Perang ini bukan lagi soal senjata, tapi soal siapa yang lebih kuat bertahan menanggung rasa sakit. The United States has made a lot of money, Marco, right? Do you want to talk about that for a second? About Venezuela? Yeah. Yeah, I mean, I think Venezuela in the first 2 months of this year generated more revenue from oil sales than they had most of all of last year. The money's not being stolen. It's being held in a U.S. Treasury block account, and to the extent it's flowing to the Venezuelan government, it's going to. It's sort of like a joint venture. But the United States has made a lot of money, Marco, right? Do you want to talk about that for a second? About Venezuela? Yeah. Yeah, I mean, I think Venezuela in the first 2 months of this year generated more revenue from oil sales than they had most of all of last year. But the money's not being stolen anymore, and it's being held in a U.S. Treasury blocked account. And to the extent it's flowing to the Venezuelan government, it's going to help people, like fund hospitals, pay teachers. It's not And we being get a stolen. lot of it, and they got more than they have in many years. Think of it. We get a lot of it. We have a deal. We get a lot of it. We had 100 million, think of this, 100 million barrels we took in the first 2 weeks. 100 million barrels, that's a lot of oil. It's a lot of ships. And we got some, and they got some. We paid for the ships. A lot of money left over.
And Venezuela has done better now with us. Call it a partner, call it whatever you want. We've made a lot of money, and they've made a lot of money. We've paid for the cost of that military hit many, many times over. And we've only just started. Our relationship with Venezuela has been amazing. The people, actually, I'm the highest polling person. In other words, after the presidency, I think I may go to Venezuela and run for president against Delcy. I may run against Delcy. It's an option. No, they like me in Venezuela, but it's an option for me. It's a wonderful option. Yes. Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Ali Jahan Shahid, Presiden menunda ancamannya untuk mengebom pembangkit energi Iran selama 10 hari, kecuali Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Di tengah upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menemui titik terang, muncul kabar bahwa Washington tengah menyiapkan opsi militer paling ekstrim. Disebut sebagai dalam tanda kutip pukulan terakhir, langkah ini bisa menjadi titik balik konflik atau justru memicu perang yang lebih besar. Laporan menyebut Amerika Serikat tengah mempertimbangkan sejumlah skenario jika negosiasi gagal, mulai dari serangan besar-besaran hingga kemungkinan pengerahan pasukan darat ke wilayah Iran. Ada 4 opsi utama yang dibahas, di antaranya
merebut Pulau Karg, pusat ekspor minyak Iran, lalu menguasai Pulau Larak di Selat Hormuz hingga invasi ke Pulau Abu Musa yang strategis. Selain itu, AS juga mempertimbangkan untuk memblokir kapal-kapal ekspor minyak Iran. Bahkan, ada rencana untuk merebut atau menghancurkan cadangan uranium Iran agar tidak bisa digunakan kembali. Pulau Karg menjadi target utama karena menangani sekitar 90% ekspor minyak Iran. Namun, operasi ini bukan tanpa resiko. Iran dilaporkan telah memperkuat pertahanan di wilayah tersebut, termasuk sistem rudal dan pasukan militer. Para analis memperingatkan, serangan ke wilayah ini bisa memicu korban besar dan perlawanan sengit. Meski belum ada keputusan final, tanda-tanda eskalasi sudah terlihat. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirim ribuan pasukan ke kawasan Teluk. Pasukan lintas udara dan marinir disiagakan, termasuk melalui kapal serbu amfibi. Langkah ini menunjukkan bahwa opsi militer bukan sekadar wacana. Dari pihak Iran, peringatan keras langsung disampaikan. Teheran menegaskan akan membalas jika ada upaya Ya teman-teman, sudah kita simak ya informasi lengkap, bahkan konferensi pers pengumuman Amerika ya ketika ditanya oleh wartawan apa niatan Anda mau menyerang Iran. Oh ternyata teman-teman ya mengambil alih sumber minyak. Wah bahaya juga itu. Indonesia kan masih banyak tuh tempat-tempat eksplorasi minyak yang belum ditemukan. Bahaya nanti kalau misalnya di Iran sudah habis, giliran ke Indonesia. Nah, ini kan tentu harus dihentikan, teman-teman. Jangan sampai ada Venezuela lain yang juga menghadapi nasib yang sama. Presidennya ditangkap, negaranya diambil alih. Jangan sampai ada lagi hal yang seperti itu. Gimana menurut kalian, teman-teman? Apakah Iran mampu menghadapi Amerika dalam perang skala besar atau serangan darat nanti? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.